Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah video lanjutan tutorial penggunaan aplikasi Pathfinder Engineering, yang dimana di sini akan saya jelaskan ada beberapa metode yang kita akan lakukan, yaitu mengekspor data dari SketchUp dan juga menggunakan dena dari data AutoCAD. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang akan kita lakukan pertama kali itu akan kita gunakan adalah data dari AutoCAD dulu ya, Dena. Karena ini yang cukup lebih detail, sedangkan kalau 3D itu dia menyatu menjadi satu kesatuan utuh nanti untuk perlantainya. Akan berbeda dengan menggunakan Dena. Tapi akan saya ajarkan satu persatu. Caranya bagaimana di video berikut. Nanti mungkin nggak mungkin sampai semua DNA-nya saya gambar ya. Mungkin nanti kalian yang implementasinya kalian tetap lakukan sendiri, nah, ya teman-teman ya. Akan tetapi kita mulai saja. Jadi saya lakukan import ya, import data. Kita coba ambil DNA stupa kalian masing-masing. Karena memang tugasnya menggunakan DNA stupa dari karya kalian di stupa 3. Jadi tinggal pintu model, sesuaikan juga satuannya. Kalau misalkan kalian menggunakan milimeter di SketchUp atau di AutoCAD, sesuaikan juga dia dengan satuan mili. Tapi karena AutoCAD-nya itu kita menggunakan satuannya senti, di sini saya ubah jadi sentimeter di bagian sini. Dan ini tinggal next saja, tidak ada perubahan. Kemudian klik finish. Akan timbul seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan Dena ini sudah selesai, sudah tampil seperti ini, kita bisa bikin seperti ini. Di sini kita tambah, misalkan kalau ketinggian lantai 3,5 meter ya, tinggal diubah ya jadi 3,5 meter per lantai gitu ya. Nah di sini gampangnya tinggal kita ikutin aja pola-polanya, ya pola-pola. Saya nggak ambil sama jendela ya, nggak apa-apa kalau nggak terlalu rapi ya, karena memang kan melihat pola ruangnya, pola sirkulasi ruangnya, jadi nggak terlalu yang detail-detail banget juga nggak terlalu yang rapi banget, agak mengsil dikit ya nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita giniin aja. Ini kalau ini agak miring juga apa sedikit ya. Pastikan ini bisa gini, gini aja. Yang agak triknya di sini kalau nggak lurus. Nah, ini nggak bisa dibantu lurus atau enggak ya, tinggal feeling-feeling aja ya sebenarnya. Bisa juga kalau ngerasa nggak butuh yang misalkan kayak gini juga bisa langsung nanti biarkan pintunya dari situ aja, itu juga bisa kayak gini. Ini di filling juga ya, lihat aja garis yang di situnya, kemudian ambil ke garis ini, kalau sudah enter. Nah, kayak gini ya. Ini nggak usah digabung-gabung teman-teman, kita bikin per ruang masing-masing, jadi bikin aja di sini kayak gini. Nah, tetap aja pintunya segede ini ya saat kita pintunya bikin aja kayak gini, misalkan ikutin aja polanya nggak apa-apa, nggak harus yang terlalu detail banget. Kemudian ke sini, ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian enter. Ini kita fill dulu aja, nggak apa-apa, dindingnya nggak usah kita bikin, karena kita butuhnya adalah plan denanya ya. Kalau di Pathfinder ini dia lebih fokus ke denanya. Jadi kita bikin occupation. Jadi untuk sirkulasi occupationnya itu bisa atau enggak. Tuh. Nah, itu yang penting dari si aplikasi Pathfinder ini. Santai aja gini. Nggak usah terburu-buru, yang penting selesai nih ya denanya. Jadi memang kalau pakai dena ya kita harus ngulang dari awal gitu. Kalau 3D ada kekurangannya juga sih kalau kita gunain 3D. Dia
nanti akan saya tunjuk sih apa kurang dan kelebihannya setelah video ini ya. Tapi yang jelas kalau kita menggunakan 3D itu dia nyatu gitu plannya, nggak bisa kita pisah atau kita pecah gitu. Itu yang juga jadi nggak enak kalau kita gunain si 3D, dia menjadi satu kesatuan, jadi nggak bisa mas naruh-naruh pintu gitu di ruang-ruangnya tuh. Ini ada apa, ada dinding ya. Di dindingnya ini kayak gini ya, kayak gini. Sini, kemudian sini, sini. Ini sebagai contoh aja ya. Enter. Nah, kemudian kita bikin lagi ruang di sini. Ruangnya kita bikin lagi di bagian sini, kemudian ke sini, 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 ke sini, ke sini ya. Dan sini, ke sini. Harapannya ya semuanya bisa sih menggunakan aplikasi ini. Nah, menurut saya aplikasi ini ya penting ya, karena menganalisa kalau kita tuh secara sirkulasi keamanan dari penggunaan tangga gitu ya, kebakaran gitu sebenarnya bisa. Cuman ya, saya nggak tahu yang tahu banget tentang aplikasi ini, tapi seenggaknya ya saya ya, paham lah sedikit basic-basic awalnya itu untuk apa. Ini juga masih saya proses mengkulik juga ya, tapi ya, karena saya sedikit apa ya, ngerasa ini butuh untuk di Stupa ini ya, jadi saya kasih aja di Stupa 3. Tapi seharusnya memang nggak muncul di mata kuliah Stupa 3. Tapi mungkin jadi pertimbangan saya juga untuk masukin di materi Stupa SK berikutnya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini ilmu yang penting menurut saya, akan selalu kalian gunakan di setiap perancangan. Jadi ini adalah nilai plus buat kalian ya. Jadi setiap kalian merancang, kalian bisa ngecek tuh sebenarnya dari segi pemanfaatan ruang bagus atau enggak. Ya kalau misalnya ada lingkaran kayak gini ya patahin aja nggak apa-apa, karena kita butuh plannya aja. Sudut-sudut mah nggak penting gitu ya. Nah, gitu. Kemudian gini, kalau misalnya pakai SketchUp enak ya, bisa pakai yang lengkung-lengkung gitu. Tapi kalau misalkan kita pakai AutoCAD ya nggak bisa, jadi patahin aja kayak gini juga. Gini, gini-giniin aja, ikutin pola-pola DNA kalian gitu ya. Tuh, terus kemudian kalau udah enter. Udah gini-gini aja nih sampai sampai selesai polanya. Nanti gimana Pak untuk lantai keduanya? Oke, nanti saya akan tunjukkan ya cara kita naikin ke lantai duanya gimana gitu. Dari DNA juga. Gampang banget. Nanti kita coba. Ini juga bisa untuk kebakaran, misalkan ada evakuasi apa itu bisa menggunakan aplikasi ini. Cuman ya memang harus butuh pengulikan lebih dalam lagi aja sih. Karena ada ocupan target, triggernya itu harus kita setting. Nah, saya kayak belum ada waktu juga sih terlalu banyak ngulik tentang aplikasi ini. Nanti mungkin kalau misalnya udah paham ya, mungkin bisa kalian tonton video-video berikutnya ke depannya ya lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan upload di YouTube lagi, sedikit curhat jadi apa. Ini kemudian kita ke lurus aja ke bagian sini. Nah, gitu ya. Jadi kita fill semua isi DNA yang ada menggunakan ya ini si poligon poligonnya ini. Apalagi kalau kalian tertarik di bidang penelitian gitu ya, wah ini peluang banget nih aplikasi ini. Jadi meneliti tentang seberapa efektif sih sirkulasi kebakaran bagi misalnya bangunan UBB yang baru itu kan. Kalian cek tuh, kalian bikin DNA-nya, kalian cek di file finder, terus masuk tuh kalian analisa.
seberapa bagus sih atau seberapa kurang efektifnya tangga atau sirkulasi dari tangga kebakarannya, tangga biasanya. Nah, itu bisa kalian analisa. Tapi berdasarkan standar juga ya melihatnya ya. Apakah sudah sesuai dengan standar, kemudian memberikan sebuah rekomendasi desain yang baiknya itu bagaimana sebenarnya gitu. Nah, itu juga bisa kalian lakukan. Kalau ada yang memang tertarik di penelitian tentang ini gitu. Kalau siapa tahu ada riset, pengen bikin riset, ya ini sangat terbuka sekali. Karena aplikasinya udah kayak enak kan untuk menganalisa data gitu ya. Jadi kita bikin tangga terakhiran aja, kita bikin ruang-ruangnya dulu aja. Memang butuh waktu ya, kalau butuh kesabaran aja sebenarnya kalau bikin-bikin model ini kan. Nggak bisa yang sat-sat gitu. Kalau yang Dena ya, kalau yang 3D ya tinggal. Tapi ya kekurangannya ada juga sih di 3D tadi, dia nggak bisa bikin peruangannya tuh bisa bikin pintu masing-masing ruang gitu. Nah itu yang jeleknya. Yang bagusnya ya cepat nggak butuh bikin model lagi. Ini gini kan. Nah ini ruangannya, coba kita bikin dari sini berarti ya. Set gitu. Kemudian saya coba bikin ruangnya dulu. Oh maaf, data. Ini kan ruangnya beda ya. Harusnya kayak gini. Ya ntar. Udah, misalkan kayak gini nih. Kita lihat di 3D gimana. Nah, ini ya ini udah jadi nih. Nah, tinggal kita bikin part. Ini dia udah pisah-pisah nih. Jadi kita bisa taruh pintu-pintu di setiap garis ini gitu. Disesuaikan aja panjangnya. Pintunya bikin dulu per setiap ini bisa. Nah, bahkan itu pintu keluar ya. Dia bisa kita tarik. Tar. Dia harus warna coklat. Adalah itu yang standarnya segini harusnya. Tuh, pintu satu, ada satu pintu di situ. Anggaplah sebagai pintu. Ini juga ada pintu satu sini. Ini juga ngikutin ukuran pintunya dia berarti sini. Udah pintar ya aplikasi. Ini juga dia di sini ada kita bikin pintu karena di sini. Ini pintu. Sini kita juga bikin pintu. Ya, karena pintunya double ya. Kemudian ini juga kita bikin pintu di sini. Kemudian kita bikin lagi mana semua pintu-pintu itu kita fill semuanya. Sini pintu kita isi dulu ya semuanya teman-teman ya pintu ya. Nah kalau yang di 3D itu kita nggak bisa naruh-naruh pintu ini nih. Kita nggak bisa melihat sirkulasi pintu. Ini kan lebih make sense ya kalau ada pintu-pintu ya. Orang kan butuh buka pintu dulu dan segala macam ya. Nah kalau yang di 3D itu dia nggak bisa bikin pintu kayak gini. Kelemahan cuman. Nah ini kan ada dua pintu berarti. Kita bikin lagi di sini ada pintu. Di sini satu pintu. Ini ada pintu ya, udah. Ini sudah pintunya udah selesai. Oh ini juga nih ada pintu lagi. Dua pintu di sini. Di sini juga ada dua pintu. Oke. Kemudian sudah pintunya sudah selesai ya.
Nah, udah, kemudian anggaplah di sini kita bikin sebuah pintu exit ya. Exit door, warna hijau kok exit door. Nah, ini udah selesai nih, tinggal kita bikin tangga. Tangganya itu kita bikin sini, kita bikin dia, kita bikin lagi aja sebuah namanya bordes. Bordes sini, kita bordesnya ukuran segini. Ini kita bisa move dia ke atas nih, move ya, bisa kita move. Kalau misalkan bingung ya kayak giniin aja nih, tampak sampingin, atau ya tetap kayak gini juga boleh sih. Nah, di sini kita bisa move dia, entar ini kita bisa move di move dia ke atas. Z-nya itu kita tulis 3,5 meter. Entar kita move ini, move ya, klik aja bebas sembarang. Ini kita tulis, ini standarnya 0. Ini kita samain di pas posisi kayak gini. Nih, kita tulis di sini ya, tap aja teman ya, klik tab di sebelah kiri kanan 3,5. Kalau senti berapa, berarti 3, kalau senti 350 ya, ini dia satunya meter, 0,35 berarti ya, berapa ya, 0,35, atau tingginya berapa, 1,1,75, berarti 0,175. Nah, kita giniin dulu, 175 ya, ini yang jadi masalah, 0,175. Itu mati, permasalahan lagi. Ntar, ini kan ada garis ya, ntar kita rapin deh kayak gini aja, kayak gini. Ini kita blok dan kayak gini, kita bilang move aja sini, naikin. Ntar jadi kayak gini. Kita cara pertama klik dulu dan kita pindahkan ke tanpa samping, dan kita klik ini, pindahin, nah gitu. Jadi kita pindahin dia itu ke 1,75, 1,5 segini, 1,75, 1,75 ya lah, 1,75. Nah, ini bisa klik move kayak gitu, ditahan aja klik kanan kemudian move gitu ya teman-teman ya. Itu agak merepotkan tapi begitulah aplikasi yang belum sempurna. Oke, kalau udah tinggal ditaruh aja tangganya mulai dari mana. Nih, ini juga jadi masalah juga nih kalau kayak gini. Berarti dia nggak boleh ada tangga di bagian, garis tangga di bagian situ. Ya udah tinggal kita klik ini aja. Nih, tinggal garis ini. Tuh, susah ya, orientasinya agak masih, nih pada sini. Ya, kalau misalkan susah ngambil garis ini nih,
biasanya bisa diklik nih, garis birunya bisa ditarik. Oh maaf, ini ya diklik dulu teman-teman, ini ya diklik dulu, yang ini ya, ditarik dulu, kemudian tarik ke sini. Nah gitu, ini juga tarik juga ke bagian sini. Nah ini juga ditarik ke bagian mau kita tuju ke sini. Maaf deh, sini deh. Sini. Ah, cakep. Nah gitu kan. Ini juga ini ya dikatakan. Oh, lah, ini juga gini. Nah, kalau ribet dihapus aja ya. Nah, mau harus ngulang, tidak apa-apa, tidak ada masalah yang berarti mengulang itu. Diulang, klik aja ini, kita bikin ulang ini ya, apa ya, mengulang itu nggak ada masalah. Segini, kemudian segini ya, petakin, bikin sini, kemudian sini, 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 sini. Hitung belajar ulang ya, sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, sini, sini ya. Pintunya masih tetap ada tuh di situ. Lah, kalau udah tinggal kita taruh tangga ini di bagian sini. Nih satu udah kan. Ini tinggal kita naikkan lagi nih ke bagian sini. Kita Z. Ini juga harus hafal ya. Ini copy aja, copy, Ctrl V. Yang Z-nya kita tambah 1,7. Nah, maaf, ini kita tambah 3,5 lagi. Nah, sini kita copy ke bagian sini, ke bagian sumbu Y. Ini berapa ya jarak sini ke sini? Saya coba hitung dulu. Dari sini ke sini berapa? Kita kasih bikin jarak dulu. 2,75 ya. 2,75 berarti saya harus move ini ke kanan 2,75. Kita coba move ya. Copy aja. Kalau misalnya bingung, Y-nya 2,75. Minus berarti. Kalau copy yang ke bawah, ingat ya, geometri. Kalau mau ke bawah, minus. Kalau ke atas, positif. Kalau ke kiri, negatif. Kalau ke kanan, positif ya. Coba diperhatikan juga itu. Nah, ini tinggal kita naikkan lagi. Ctrl V. 1,75. Ya, bisa kita hapus. Ya, ya kan? Bentar, saya mau lihat dulu. Saya mau lihat yang bagian sini. Apakah sudah benar? Jajar dia dengan ini. Kita coba aja ya. Kalau saya nggak, saya tahu. Nah, ini curam nih. Berarti kita harus menghitung juga, buat teman-teman, jumlah yang dari sini 2,75 tambah berapa nih? 2, berarti 2,75 tambah 1,25 jadi 4. Saya harus copy ke sini yaitu minus 4. Karena kenapa? Nah, dia di situ adalah ruang lantai 2. Maaf. Ini copy ya sini, kemudian kita Ctrl V, minus 4, di sininya 1,75.
ya tuh. Nah, kemudian kita taruh sini ke sini. Nah, ya nggak? Bener kan tangganya? Ini kita copy lagi 3,5. Ini juga kita tambahkan tangganya. Nah, gitu sampai selesai itu. Nah, tangganya udah sesuai nih. Ya enggak? Ini exitnya kan. Ini nah tinggal kita gambar yang bagian sini aja nih. Ya kan? Yang gambar di lantai 2-nya. Caranya gimana? Ya, ini kita fokusin di gambar sini aja. Nah, kalau yang situ udah kita lanjut ke bagian sini. Bagian sini itu dia ada core sini ya. Nah, kita fokus ngambil di kopinya nanti di bagian sisi core-nya itu. Caranya gimana? Kita tinggal kayak gini aja. Gambar ulang lagi. Balikin lagi ke sisi ini. Itu udah ada tuh. Nah, kita gambar lagi ngulang kayak gitulah teman-teman. Jadi kerjaannya kita hanya modeling dulu. Jadi logika matematikanya juga harus jalan ya, harus di sini ya. Itu kalian harusnya masih ingat cara perhitungan sumbu X dan Y-nya harus jago, terus paham biar tidak ada kesalahan. Ya, tinggal positif negatif aja ya, tinggal kalian sesuaikan. Ya, pasti jago lah semuanya. Ya kan? Kita coba di sini kayak gini ya. Jadi pintu-pintunya yang di kok saya cancel. Nah, apa ya? Maklum ya, ini saya bikinnya malam-malam jadi agak, ini ya, agak ngeblank. Nah, gitu. Kalau mau bikin perabotannya juga bisa sih. Kalau misalkan mau ada ininya, mau lebih semacam ini deh, petak. Bisa dihapus nih. Ini ada beneran ada perabot situ. Tapi ya nggak usah lah. Kayak kalian terlalu habisin waktu kalau bikin-bikin itunya. Kita bikin yang penting-pentingnya saja. Barat nggak ada perabotan ya, rumah baru. Rumah baru tanpa perabotan. Ini kayak gini aja lah. Tuh. Disesuaikan aja lah nanti. Ini gimana ya? Hit, hit, hit. Sini dulu. Nah, cukup. Hop, bentar. Ini udah jadi nih beberapa ruang nih. Harus bikin lagi ruang di sini. Gak apa-apa. Ikutin flow-nya aja. Ya, ikutin flow-nya. Kalau tangganya tetap harus customize ya teman-teman ya. Nggak bisa kalau misalnya nanti pakai 3D, kalian udah bikin nih tangganya. Nah, biasanya kebanyakan orang customize sih. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi sesuai standar juga. Tapi biasanya orang mengcustomize tangganya sendiri di Pathfinder gitu. Biasanya yang terjadi. Ini aja. Gede juga ruangan ini ya. Yang terjadi lagi. Nah, gini ya. Ditambahkan ruang-ruangnya. Oke, ntar. Kemudian tinggal kita bikin lagi ruang sini. Gini, gini, kemudian gini, kemudian gini. Oke, ntar itu kita bikin lagi ruangan sini. Nah, semoga nggak membosankan ya videonya.
kayak gini lah jadi teman-teman ya. Nanti kalian saat nonton video ini ya semoga nggak nge-skip biar jadi paham beneran gitu cara bikinnya gimana. Memang step by step gitu ya. Apa ya kalau ada noise. Ya. Hmm. Itu ya. Kemudian ruangan ini mana lagi? Kita bikin ruangan ini lagi, kemudian lagi bikin video tutorial. Jadi kalau udah gini, kemudian kayak gini dilanjutkan aja, bikin dinding-dindingnya. Semoga tidak dibosankan ya, gini lah ya, mau namanya modeling kan, modeling ya tinggal ikutin alurnya aja teman-teman, set gitu ya. Nah, kita mau modeling, nah denanya gede juga ya, tapi ini yang dena yang sesuai dengan bank stupa kalian, makanya saya ambil contohnya ini untuk bangunan tinggi. Nah, gini kan, tinggal kita bikin ruangan tengah. Oh, ini udah ya, oh ini udah lama, ini udah, ini yang ini udah, kita bikin itu deh. Biar menjiwai. Ini kalau ada lift ya bisa kita bikin juga ya sebenarnya. Di lantai ini ada lift nggak? Nggak ada ya. Oh ini ada nih, lantai lift. Kalau mau dibikin juga lift silakan, sangat sangat bisa. Tapi kita batasnya sini aja, nggak saya muluk-muluk. Kalau udah tinggal kita bikin ini, tinggal sini gini 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 aja, gini 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 gitu ya. Nah inilah kurang lebih contohnya ada. Kemudian kalau mau dibikin sebuah lift,
silakan, tapi ya nanti aja lah, itu nggak terlalu yang guna banget. Tapi kalau udah, misalkan udah, tinggal di giniin aja teman-teman. Nih gini, kita bikin pintunya dulu deh, pintu. Nih, aduh salah. Kalau warnanya coklat itu pintunya pintu ke dua. Pintu lagi satu. Yang sini juga ada pintu lagi dua, ada dua pintu. Di yang sini tiga. Ternyata gitu juga, klik kanan langsung juga bisa. 4 4 sini kita tambah lagi pintu. Jangan hijau ya, kalau hijau itu pintu keluar, dia harus pintu coklat. Nah itu coklat. Karena ini kita anggap sebagai lantai 2, jadi kita nggak usah bikin pintu exitnya. Jadi kita nggak butuh bikin pintu exit. Kita cuma butuh bikin pintu sini aja. Kita cuma butuh bikin pintu sini. Kita nanti aja bikin pintu di situnya, kita blok dulu semuanya. Kayak ini ya, pastikan dia mau speed, jangan kena garisnya. Pastikan copy semua bloknya. Set. Di sini. Dan di sini kita tinggal kopinya cocoknya di mana, klik di mana ya, di sini ya. Kopinya enak di garis ungu ini. Lepas si kolom ya, kemudian move lagi ke bagian atas. Oh ya, kita tinggal pindah aja ke tempat samping. Aduh, malah lagi jadi. Nah, ini kita kayak gini aja. Ini pindah, klik sini, entar ulang lagi ya. Nih, nggak tricky, pindah-pindahin orang. Ini, klik ini. Nah, ya, klik lagi. Nih, gini ya. Tinggal kita pindahin aja dia. Change group node. Dia pindahin ke 3,5. Udah. Kemudian kita kalau udah kayak gini lagi, kayak gini udah gini, blok lagi aja nggak apa, kita itu fungsinya kita mindahin dulu aja, mindahin dia ke lantai 2 ya. Ini ada kayak floor gitu, itu untuk kita tentuin ketinggiannya itu berapa di grup apa lah ibaratnya. Kalau udah kita giniin aja, move to copy, kita pindah, kita copy, ambil titiknya asnya sini aja, copy-nya. Nah terus kita copy sini, hop. Nah, udah kita coba lihat di sini, belum pindah.
Ini salah nih. Nanti caranya kita pindahin dia ke bagian atas lagi. Kita pindahin di 3,5, kemudian sininya kita 3,5, ini 0, ini 0, 0, dan move. Lihat. Nah, kalau misalkan ini udah, tinggal kita bikin sini, kita klik ini, dan kita sesuaikan lagi, sesuaikan aja nih. Nanti udah. Begini lah. Ya, sesuaikan aja lah ya, saya nggak rapi-rapi juga apa-apa. Saya tanggalnya nanti saya bikin sini, nggak apa-apa. Oh udah, ini kan udah ada pintu-pintu exitnya semua ya. Oh, exit door-nya ketinggalan cuy. Bentar. Ini kayak gini teman-teman. Aduh, panjang nih. Jadi exit door-nya kita bikin nanti. Nah, ini exit door-nya kita hapus dulu. Nih, ada exit door-nya tinggalan nih jadi. Ini dihapus-hapusin dulu. Dia ada salah nih ya. Aduh, jadi nggak bisa ya dia harus kayak gitu. Jadi ini pembelajaran juga. Kita hapusin aja exit door-nya. Nah, sini hapus. Hapusin dulu semuanya. Nah, udah. Nah, kalau udah, tinggal kita lakukan yang sama seperti tadi. Apa ya, ulang-ulang dikit ya. Namanya belajar. Aduh, klik terus. Dan sini. Dan klik ini. Kita ambil garis S-nya di sini. Enggak. Itu nih garis ini penting nih. Kita pindahin dia ke bagian sini. Hop. Nah, kemudian kita pindahin ke atas. Atasnya ini 0, ini 0, ini 0 juga, ini 3, nah, move. Oh, malah semuanya ya, copy. Ketimpa gitu ya. Masalahnya downnya nih apa nih? Oh, ikut ke copy juga dia. Kayak gini berarti caranya. Nah, miscalculation yang terjadi karena pembuatan modeling. Oke, kalau udah tinggal kita copy ke file API. Nah, coba kita pindahin dulu dia ke change group node dulu. Ya, nah,
Gini. Kemudian kita move aja langsung bagian. Ada, bikin aja lah satu-satu ya. Saya nggak tahu ruangan berapa itu, harus ngecek. Begini nasib. Sih malesnya kalau pakai Dena. Move-nya berapa ya? Nah, ada harus tahu juga nih. Bentar. Saya tambahin dikit lagi deh. Dikit. Oke, harus nambah ini juga nih. Ini yang salah nih. Harus ditambah nih. Nah, harus nambahin ini saya kayaknya. Biar enak. Nah, nih. Gitu lah ya. Gini, kita ulang ya. Ya, ulang dulu ya. Gini, gini. Ini gini. Kayak gini. Saya nggak butuh garisnya. Hop. Sama ini. Hop. Nah, gini langsung. Cakep. Jadi 2 lantai. Lihat ya. Hop. Samping. Hop. Hop. Jadi. Cakep bro. Langsung digabungin aja bro situ. Ini udah jadi. Nah ya. Tinggal kita bikin pintu-pintunya aja. Bikin pintu. Misalkan saya bikin pintu di sini. Tadi ada pintu kan. 1, 2. Misalkan lagi. Oke. 3. Lagi pintu-pintu. 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian sini. Bentar. Pintu lagi sini. Nggak ada ruangan lagi ya. Kalau kesini kemana keluar? Ruangan mati ya. Ini keluar. Oke, kalau udah semua nih pintunya ya. Pintu exitnya ada di bagian bawah. Udah, kita aja add occupation. Kita isi aja 100 orang. Nah, juga kita denanya
Ya, sebenarnya ya dihapus saja bisa gitu ya. Terus klik kayak gini aja, select, submit. Kemudian dan file. Nah, pakai sini biar kelihatan ya. Oke. Ntar occupation-nya hapus dulu. Nah, caranya kita blok dulu nih semuanya nih. Select submitted ya. Ini juga kita select submitted juga. Ini dan ini. Kita pindahin dulu ke sini, situ misalkan sini. Ini udah jadi tuh. Kita hapus baru. Yes. Biar enak kak. Nah, kemudian kita pilih. Oh, ini tetap. Nah, udah. Ini kan, udah semua nih. Pintu keluarnya udah ada yang warna hijau ya, satu doang. Dan aku klik ini, add occupant, isi tambah status. Sini juga saya tambah juga occupant. Ini 100 juga. View-nya, display-nya saya show as people aja. Nah, ini dia di beberapa ruang ya, menyebar gitu. Dan kita tinggal lakukan simulation, run simulation, yes. Aku tulis saja, bikin folder baru deh. Contoh juga, sini save. Occupation perlu stuck, oke, nggak apa, masalah stuck itu karena memang ya belum selesai ya. Di lanjut aja. Nah, memang ada beberapa nggak ada punya pintu. Belum selesai itu ruangannya. Pathfinder. Untuk apa tuh? Nih ya, ini udah selesai nih videonya ya. Jadi kita lihat seberapa cepat orang keluar dari bangunan ini. Nih, bisa kita zoom nih. Nanti saat di stupa ya kalian lihat nih sirkulasi tangga kalian seberapa efektif melihat keluar dari bangunan. Nah, itu harapannya semuanya bisa nanti ya dimanfaatkan ya. Jadi kita lihat seberapa cepat orang, kalau misalnya ada terjadi kebakaran atau apa. Nah, nanti sebenarnya bisa kita tambahin sih kayak triggernya atau mempercepat uh, orangnya biar lebih cepat jalannya juga bisa. Kan nggak mungkin ya, tapi kalau bangunan sekecil ini jalannya bisa lari gitu. Jadi mungkin make-sense aja kayak 2 meter per second gitu ya atau gimana. Nanti kita coba simulasikan yang lain. Jadi ini udah 60 detik dia ya. Nah, ini bisa cari sumbernya berapa orang tuh sebaiknya berapa menit sih keluar kalau terjadi kebakaran gitu. Standarnya itu juga bisa kalian cari. Jadi ada beberapa orang yang berkeliling di sini ya, karena memang dia nggak ada pintu nih. 16 okupan, dia nggak bisa keluar.
Nah, ini bingung kan? Saat terlalu banyak pintu di ruangan kita, itu akan menyebabkan si okupannya kan kebingungan gitu. Ini bingung, stuck nih dia. Sini dia, gak bisa keluar. Tapi kalau misalnya kita coba ya. Nah, kita coba balik lagi ke sini. Sini kan saya pintu ini ya. Coba sini saya tambah dia pintu hijau sini. Atau kita gabungkan ini ya. Jadi satu mushroom gitu. Apakah akan berhasil? Nah, ini ditambah hijau di sini ya. Coba kita lakukan simulasi lagi ya. Apakah yang orang di lantai itu akan keluar? Katanya masih ada stuck nih. Kita lihat aja. Apakah masih stuck? Oh ya, saya tahu kenapa orangnya nggak turun karena alur tangganya itu naik. Nanti kita coba. Nanti kita coba. Coba kita lihat, kita simulasikan start. Nah, kita turunkan udah. Ada beberapa yang linglung ya di bagian orang ini pada linglung nih di lantai 2. Mereka mau turun kemana gitu ya. Berarti itu ada masalah di bagian di bagian level kayaknya. Coba saya cek lagi. Oh, ini mungkin kita hapus saja ya. Bahwa okupan ini kita hapus. Nah, dia tuh bingung karena ada 2 tangga itu. Coba kita tes. Apa? Kita coba dulu. Kita edit profiles, kita naikin speednya, kita naikin jadi 2 meter ya, jadi 3 meter per second gitu. Kita apply, oke. Kemudian ini kita hapus saja. Tangganya ini naik ya, terusnya tangganya itu turun. Oh iya, sini, sini, sini. Bisa kok, aman. Coba kita pakai satu tangga. Sama aja ya. Tidak ada masalah ya.
Coba tes lagi. Coba kita tes dulu. Ini ada door 8, door 7, door 17 nih ada yang error. Door 32. Nanti kita coba cek ya. Mungkin kita cek apa kesalahannya. Kita tes dulu. Ini. Kita masih record. Oke, masih. Begitulah. Mungkin nanti kalau udah selesai aja ya. Jadi pembelajaran juga. Jadi setiap bikin dulu modelnya. Doornya itu terakhiran aja teman-teman bikin. Nggak usah buru-buru. Jadi stagnan di sini nih. Oh, ini nggak bisa turun lewat tangga ya. Oh, kok bisa exit di sini dia. Coba. Kenapa ada tangga sini? Kok bisa dihapus lagi? Abaikan ya tangga itu. Ini nggak bisa dihapus nih. Nggak bisa saya klik. Coba kita lihat. Nih. Coba kita tambah. Sini. Kita pintu. Door 13. Oh, dia nggak bisa dua pintu kayak gitu ya. Jadi kita bikin shift aja teman. Tekan aja shiftnya kayak gini. Kemudian door. Ini juga. Oke. Order nih. Mana ya? Kita hapus. Tekan aja shift di sini bagian sini teman-teman. Shift gini. Ini yang bisa dibikin panjang. Oke, kemudian kalau habis ini door 32 ini juga nggak bisa. Coba kita perbaiki dulu kesalahan yang ada di kita ya. Sini door 40 itu yang mana? Ini nggak boleh juga nih. Dua nih. Jadi satu aja dia minta ya. Tekan shift ya, baru tarik gitu. Dari sini tarik aja sih. Lihat kayak gitu. Door 42. Oh, ini juga nggak boleh. Oke. Kita coba dulu save, tahan. Oke. Kemudian kita bikin di sini ada pintu juga kali. Ini ya. Kemudian kita tarik juga. Kayaknya nggak butuh ya di tangga, seingat saya. Coba kita tes aja. Masih ada yang stuck di mana lagi? Kita jangan dulu. Masih ada yang stuck. Mungkin sini ya. Mungkin harus ditambah beneran pintu ya di tangga ya. Kita coba markup. Mari kita coba. Ini lag ya kayaknya.
Bentar, saya bikin dulu pintu yang benar. Kemudian juga di bagian sini. Coba saya bikin satu lagi deh, exit door-nya di sini deh. Kita coba lihat kenapa dia stagnan. Cek geometri. Apa tuh? Door 59. Door 59. Door 59. Mana? Oh, ini nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Coba kita lihat apa yang salah. Iya. Apa ya? Agak unformal. Iya, begitulah biar menghilangkan kesan juga. Malah tambah bosan. Oh iya, iya. Maaf. Bismillah, kita cek ya. Kenapa mereka tak mau turun? Mereka tak mau turun. Mereka nggak mau turun nih, teman-teman. Harus dikasih pintu exit ya. Source-nya udah bener sih. Nggak ada yang salah dari modal. Ini kan pintunya bisa, tapi nggak mau turun nih. Kenapa ya? Kenapa mereka tak mau turun? Mereka malah naik ke atas. Kayaknya bukan masalah tangga. What's the problem? Apa ya? Kenapa? Coba ditambah sini juga. Coba kita bikin lagi. Tiba-tiba ada yang error.
karena ada exit door di bagian sini. Sungguh membanggakan. Kenapa? Coba ya. The occupant appears to be stuck in motion. Please help problem creature container. Ya, dia nggak mau turun, teman-teman. What happened? I know. Oke, tadi randomize. Kemudian select obstacle. Robot obstacle. Turun aja nggak bisa mereka nih. Oh, ini bisa exit sini. Kok nggak bisa turun? Terus. Yang bilang, oh, aku tahu teman-teman. Nanti ya, saya sepertinya, sepertinya itu masih dugaan. Kita lihat apakah berhasil. Hopefully berhasil. Karena setirnya itu satunya masih tetap di lantai satu, bukan di lantai dua. Kayak gagal. Oh, Bismillah. Bismillah. Wah, masih gagal loh. Apa-apaan nih? Kayaknya mereka nggak bisa ke room 14 ya. Room 14 ini ada di mana? Hmm, 1,75. Ya, ini saya bikin dia di mungkin kayak gitu ya. Makanya gagal. Masih gagal sih, parah sih. Tahu lagi saya. Padahal modelingnya nggak ada yang salah. Udah benar kok. La ilaha illallah. Masih tidak mau dia. Masih tak mau dia. Masih tak mau dia. Tak mau.
What's the problem? Coba deh, saya cancel dulu. Coba ya, saya bikin pakai model. Kita ulang. Pathfinder. Ntar ya, coba lagi. Coba saya bikin dulu. Coba. Cari mouse. Satunya apa ntar? Kita langsung aja import 3D aja. Ya. Saya bikin dulu deh 3D. Misalkan gini, contohnya ya. Ini sebagai contoh aja. $3.500 kan 4.000. Saya kan berapa? 5.000 deh. $1,75. Entah 1.150 deh. 5.000. Gini aja nih. Ini misalkan udah, kita tinggal copy aja ke bagian sini. Dan yang ini $3.500. Kan contohnya udah kayak gini nih. Kan export 3D model. Download contoh tadi, folder baru aja. Contoh 2. Ke DWG, pindahin. Oke. Kalau udah, ini kita biarin aja. Kalau itu tinggal di import di folder contoh 2. Satunya saya milih, jadi tetap dimilih ya. Kemudian next aja. Finish. No, kayak gini.
Kemudian saya lihat ke bagian 3D, udah jadi. Oh, belum ada itunya ya. Pas saya bikin tanda, pas saya bikin ininya. Terus, pas saya bikin isiannya. Kasih 200. Contoh aja ya. Nah, nah, bikin grup grup ini juga saya bikin grup sendiri juga. Tinggal ini aja. 3,7 3,5 deh. Kenapa 3.750? Satu. Kemudian ini kopi 3.500 ya. Dia ekspor 3 model ini. Kemudian buka Pathfinder ya. Pathfinder. Oh, salah. Nah, kalau udah tinggal di import. Ini satuannya pastikan dia yang lain mili, kalau senti ya. Nah, ini udah jadi nih. Udah kayak gini, klik aja ini ya. Klik ini. Dia akan nyatu gitu, kayak gini nih. Di satu kesatuan, klik paling bawah ini aja, setiap modelnya. Dia akan jadi satu kesatuan yang itu walaupun ruangannya sama gitu. Nah, itu kelemahannya kalau misalkan kita gunain yang 3D. Nah, sisanya tinggal kita kasih tangga aja. Oh, ini dibikin dulu. Ini diklik juga nih. Ini juga kita klik juga di sini. Hop. Nah, boleh dikasih tangga. Nih gitu. Dan di sini juga kita kasih tangga. Dan sini kita kasih tangga juga. Dan bagian sini kita kasih tangga. Kemudian tinggal kita bikin pintu exitnya di mana gitu. Contoh ibaratnya di bagian sini sama di bagian sini deh, satu lagi nih. Kita bikin pintu keluarnya di bagian sini. Kalau udah, ini kan karena dia nyatu jadi nggak bisa bikin pintu itu ya, bikin pintu yang satu-satu karena udah jadi satu komponen yang itu. Jadi kalau udah tinggal lock aja semuanya dan klik add depan. Coba dikit aja, sampai banyak. Dan edit profile kita bikin aja 4 ya. Oke, view nya kita ubah jadi people.
Kita coba ya. Apakah berhasil? Contoh 2. Nah, kan tidak ada masalah di sini. Kalau 3D itu enaknya itu. Kalau Dena agak masalah. Apa ya? Ini tangganya nggak muncul ya? Kok mana tangga ya? Kok nggak muncul? Bentar. Kok tangganya nggak muncul sih? Coba kita simulasikan lagi. What happened? What happened? Oh, jadi harus tetap kita juga yang bikin tangganya ya di 3D ya. Kalau dikasih tangga gitu. Agak nyebelin juga sih. Tangga invisible. Jadi kita mau nggak mau bikin tangga juga nih kayak gini. Bikin aja kayak gini. Biar kelihatan ini ya. Realistis. Aduh, kacak. Harusnya nggak butuh tangga lagi tuh. Harusnya bisa tinggal langsung ada tangga. Ini contoh aja. Apa itu? Jadi hilang tuh tangga ya. Coba kita kalau di play masih nyata nih kelihatan. Bisa turun tuh orang ya. Aneh tapi nyata emang. Coba ya kita new lagi aja. Ini. Kita ekspor dulu yang ini. Di model contoh. Oke, rendernya import contoh 2. Klik ini, klik ini aja langsung, teman-teman. Coba kalau kita kasih tangga di sini, langsung kasih okupan, bisa nggak? Okupan ya, misalkan 200, 2000, nah 2000 lah, terlebih. Kan sini saya kita kasih 200, bisa nggak? Kita simulasikan, kita kasih pintu keluar dari sini. Sini 1, dan sini di sini 1, sini 1. Kita aja coba simulasi. Yes. Jadi kalau kita bikin tangga sendiri juga bisa ya. Tapi harusnya kita coba aja. Coba start. Bisa cuy. Kalau mau 3D lebih efektif lagi ya. Jadi kita bisa ngeliat nih seberapa cepat efektivitas dari ruang kita. Cuman ya itu sih kocaknya cuman kayak gini-gini doang. Iya yang bagus tuh ya kalau kita pakai sih Dena tadi. Tapi ya untuk ngecek penyebaran sih lumayan oke. Jadi mungkin itu sih kurang lebih. Kalau udah ya di save saja ke
buat movie gitu ya, simpan kemana gitu, silakan dimanfaatin. Mungkin ada kalian mungkin tangga daruratnya di Canon nih ya, bisa ditambahin. Kalau tadi model lebih enak ya, lebih gampang daripada kalau kita pakai yang denah biasa tadi. Mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan di pertemuan terakhir lah ibaratnya ya. Nah, jadi harapannya bisa diterapin di model kalian. Harapannya 3D udah selesai dan bisa diekspor dan tinggal masukin aja occupationnya gitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.